Ketidakpastian global yang tetap tinggi ini terus memerlukan penguatan respon kebijakan yang terus ditingkatkan sehingga dapat memitigasi dampak rambatannya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus didorong. Pada triwulan 4 2024 pertumbuhan tercatat sebesar 5,02% year on year, meningkat dari 4,95% year on year pada triwulan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan tahun 2024 mencapai 5,03% year on year. Pertumbuhan terutama disumbang oleh permintaan domestik, sejalan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan tetap baiknya investasi. Dari lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik, sejalan dengan permintaan domestik yang terjaga. Secara spasial atau kewilayahan, kinerja pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5% year on year. Prospek ini dipengaruhi oleh perkiraan peningkatan investasi, terutama investasi non-bangunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga perlu didorong sehingga dapat semakin meningkatkan permintaan domestik. Dari eksternal, berbagai upaya untuk memperkuat ekspor perlu terus ditingkatkan guna memitigasi dampak melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stimulus kebijakan makrobudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran terus diperkuat sehingga dengan bersinergi stimulus fiskal pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, Bank Indonesia mendukung penuh implementasi program Astacita pemerintah termasuk untuk pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan, serta memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencatat surplus seiring dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Januari 2025 sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya. Perkembangan ini antara lain didukung oleh ekspor beberapa komoditas seperti logam mulia dan perhiasan permata, produk kimia, serta karet dan barang dari karet. Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke investasi portofolio hingga pertengahan triwulan 1 2025, data hingga 17 Februari 2025 mencatat net inflow 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing ke instrumen SBN yang secara neto tercatat 0,5 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa Indonesia pada Januari 2025 tercatat tinggi sebesar 156,1 miliar dolar Amerika Serikat, setara
dengan pembiayaan 6,7 bulan import atau 6,5 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan terjaga, didukung oleh defisit transaksi berjalan yang tetap sehat dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB, serta berlanjutnya surplus transaksi modal dan finansial. Perkiraan pada surplus transaksi modal dan finansial dipengaruhi oleh persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, nilai tukar rupiah terkendali dengan kecenderungan menguat pada bulan Februari 2025 dengan komitmen kuat kebijakan Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Februari 2025, data hingga 18 Februari 2025, menguat sebesar 0,15% point to point dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Januari 2024. Perkembangan tersebut sejalan dengan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara year to date, yaitu dari akhir Desember 2024, mengalami depresiasi sebesar 1,06% data year to date. Namun demikian, rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia. Sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat, rupiah berada dalam tren yang lebih kuat. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Penguatan kebijakan pemerintah terkait DHE SDA yang berlaku mulai 1 Maret 2025 diperkirakan akan mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah ke depan. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Januari 2025 menurun. Inflasi IHK pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% year on year, lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 1,57% year on year. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh dampak positif implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik lebih kecil 2.200 voltase, sehingga mendorong komponen administered prices mengalami deflasi 6,41% year on year. Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali pada level 2,36% year on year sejalan
dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI Rate untuk mengarahkan ekspektasi inflasi ke depan agar tetap terkendali dalam sasaran. Inflasi kelompok volatile food juga terkendali sebesar 3,07% year on year, didukung oleh sinergi erat Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dalam merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan tetap mendukung upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi operasi moneter pro market terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan guna memastikan pencapaian sasaran inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 17 Februari 2025, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 892,9 triliun rupiah untuk SRBI, 3,03 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 580 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kepemilikan non-residen dalam SRBI per 17 Februari 2025 mencapai 225,35 triliun rupiah atau 25,24% dari total outstanding. Implementasi dealer utama, primary dealer sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement atau repo antar pelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter dan sekaligus sinergi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025, data hingga 17 Februari 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar 32,46 triliun rupiah, 32,46 triliun rupiah, yaitu pembelian melalui pasar sekunder sebesar 19,46 triliun rupiah, 19,46 triliun rupiah, dan pembelian dari pasar primer sebesar 12,99 triliun rupiah. Totalnya 32,46 triliun rupiah.
Kedepan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, mendorong aliran masuk modal asing, bersinergi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah. Transmisi kebijakan moneter berjalan baik ke pasar uang dan pasar keuangan. Sejalan dengan penurunan BI rate pada Januari 2025, suku bunga pasar uang Indonesia bergerak turun, yaitu 5,70% pada 18 Februari 2025 dari semula sebesar 6,02% pada awal Januari 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 14 Februari 2025 juga menurun. Namun tetap tercatat menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing dari masing-masing 7,16, 7,2, dan 7,27 pada awal Januari 2025 menjadi 6,38% untuk tenor 6 bulan, 6,42% untuk tenor 9 bulan, dan 6,46% untuk tenor 12 bulan. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun dan 10 tahun per 18 Februari 2025 juga menurun, tetapi tetap menarik dari masing-masing 6,96% dan 6,98% pada awal Januari 2025 menjadi sebesar 6,44% dan 6,76%. Sementara itu, likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan implementasi penguatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial serta didukung oleh efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang makin baik dengan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Januari 2025 tercatat masing-masing sebesar 4,81% dan 9,20%. Relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Kredit perbankan tetap kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Januari 2025, pertumbuhan kredit mencapai 10,27% year on year, didorong oleh sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan yang masih berlanjut. Dukungan pendanaan dari pertumbuhan DBK yang masih terjaga, serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM yang terus ditingkatkan. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan korporasi yang masih tumbuh positif di tengah konsumsi rumah tangga yang terbatas. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 8,40% year on year, 13,22% year on year, dan 10,37% year on year. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,71% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh 2,88% year on year. Kedepan, Bank Indonesia akan turut mendorong pertumbuhan kredit melalui berbagai kebijakan makrobudensial yang akomodatif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat efektivitas implementasi
KLM, kebijakan insentif likuiditas makro Brusel. Mulai 1 Januari 2025 yang lalu, KLM, kebijakan insentif likuiditas makro Brusel, diarahkan untuk mendorong kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transformasi pergudangan dan pariwisata, dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, ultramikro, dan hijau. Hingga Minggu kedua Februari 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar 295 triliun rupiah. 295 triliun rupiah atau meningkat sebesar 36 triliun rupiah dari 259 triliun rupiah pada akhir Oktober 2024. Insentif kebijakan likuiditas makro Brusel dimaksud telah diberikan kepada kelompok bank BUMN sebesar 129,2 triliun rupiah, Bank BUSN sebesar 131,9 triliun rupiah, BPD sebesar 28,7 triliun rupiah, dan KCBA, kantor cabang bank asing, sebesar 4,9 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mendukung kesuksesan program-program dalam Astacita melalui peningkatan kebijakan insentif likuiditas makro Brusel guna mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas termasuk sektor perumahan dan pertanian. Ketahanan perbankan tetap kuat, likuiditas perbankan memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga pada Januari 2025 yang tinggi, yaitu 26,03%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal capital adequacy ratio KAR perbankan pada Desember 2024 tercatat tinggi sebesar 26,69%. Ditopang rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan pada Desember 2024 yang terjaga rendah, yaitu sebesar 2,08% untuk NPL bruto dan 0,74% untuk NPL neto. Hasil stres tes Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Januari 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi pembayaran digital yang terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 3,5 miliar transaksi, 3,5 miliar transaksi atau tumbuh 35,3% year on year yang didukung oleh seluruh komponennya. Volume transaksi pada aplikasi mobile dan volume transaksi pada internet terus meningkat yang pada Januari 2025 masing-masing tumbuh sebesar 29,7% year on year dan 19,8% year on year.
Selain itu, volume transaksi pembayaran digital melalui QR Indonesian Standard (QRIS) tetap tumbuh pesat sebesar 170,1% year on year, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 338,5 juta transaksi atau tumbuh 41,5% dengan nilai mencapai 870,9 triliun rupiah pada Januari 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS turun sebesar 9% menjadi 799,3 ribu transaksi dengan nilai 15 triliun 880 miliar rupiah, 15.880 triliun rupiah pada Januari 2025. Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan tumbuh 11,0% year on year menjadi 1.127,6 triliun rupiah pada Januari 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Januari 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran terus menguat, diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran atau SNAP juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, terpencil 3T. Dan selama periode Ramadan dan Idul Fitri melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau yang disingkat Serambi tahun 2025. Demikian tadi asesmen menyeluruh dan prospek ekonomi global dan nasional yang mendasari bauran kebijakan Bank Indonesia yang diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 18-19 Februari 2025. Berdasarkan asesmen menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%. Demikian pula suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1%. Stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM ditingkatkan untuk lebih mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Astacita pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan khususnya sektor perdagangan dan UMKM dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing dengan mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI sebagai instrumen.